Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama dengan NIM 23058. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penugasan praktikum jaringan komputer yang modul ketiga tentang membangun jaringan switch dan router. Tanpa berlama-lama, di sini terdapat topologi. Langsung saja kita menyiapkan topologinya. Untuk yang kebutuhan pertama, di sini PC A dan PC B. Kita atur lebih dahulu. Oke. Kemudian switch, sini menggunakan switch 2960, kemudian router menggunakan router 4321. Lalu sambungkan, bentar, saya ubah namanya terlebih dahulu menjadi PC A. PCB. Untuk switchnya di sini saya beri nama S1, kemudian routernya R1. Kemudian sesuai dengan topologi yang ada di file ini, sambungkan menggunakan kabel straight. Di sini flash Ethernet 0, lalu di sini menggunakan flash Ethernet 6. Kemudian menggunakan listrik lagi dari switch 1 flash Ethernet 5. Lalu di sini menggunakan gigabyte 001 dari PCB. Di sini flash Ethernet 0, lalu router 1 gigabyte. Oke, topologinya telah siap. Langsung ke langkah pertama, yaitu di set topologinya, kabelkan jaringan sudah, kemudian sambungkan perangkat sudah, lalu pastikan powernya on. Nah, di sini untuk PCA-nya on, lalu kita cek di switch-nya. Cara ngeceknya di config. Tadi flash Ethernet 6. Oke, telah on. Di routernya config. Di sini masih off ya, kita on kan saja. Oke, di gigabyte-nya kita on kan juga. Kita tunggu sampai kabelnya itu berwarna hijau semua. Lalu di sini langkah yang kedua, mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Langkah yang pertama, berikan IP static ke interface PC-nya. Di sini yang pertama, konfigurasi IP address, subnet mask, dan default gateway pada PC A. Klik aja PC A-nya, lalu ke desktop, ke IP configuration. Ini 192.168.1.3. Oke, subnet masknya, lalu IP addressnya 201. Kemudian 2001 ya, kemudian DB 8 cut, lalu 1.3. Oke, default gateway-nya bentar. Dan untuk nomor 2 yang PCB, ke IP configuration, IPv6 nya 2001 DB8.
80. Oke. Oke. Kemudian yang soal ketiga, ping PCB dari jendela command prompt A. Dari PC A command prompt, lalu melakukan pengepingan ping 192 168 03. Kita tunggu. Ini tampilan proses pengepingannya. Nah, sambil menunggu, di sini terdapat pertanyaan, yaitu mengapa ping tidak berhasil. Nah, di sini untuk proses pengepingan bisa saja gagal jika terdapat kesalahan konfigurasi IP-nya. Lalu selain itu juga karena mungkin kabelnya yang tidak terhubung dengan benar, atau ini firewallnya aktif yang bisa menghalangi proses pengepingannya. Oke. Setelah itu untuk langkah yang kedua yaitu konfigurasikan router. Yang pertama, buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege exit. Di sini sebelum melakukan itu, di sini kita sambungkan antara PCB dan routernya dengan menggunakan konsol, lalu di PCB-nya R232, lalu di routernya menggunakan konsol. Setelah itu, di sini kita untuk menjalankan perintah berikutnya, klik kepada halaman PCB, lalu ke terminal. Itu aja, oke. Oke. Setelah itu kita ketik enable. Oke, lalu masukkan ke modus configuration. Configure terminal. Configure terminal. Oke. Di sini valid, kita langsung next saja. Memberikan nama perangkat untuk router. Di sini saya hostname R1. Oke, matikan DNS dengan cara ketikkan new IP domain lookup. Oke, setelah itu berikan kelas sebagai password. Sini enable secret class. Oke, setelah itu berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan loginnya. Klik LAN konsol 0. Oke, kemudian passwordnya Cisco. Oke, kemudian login, lalu exit. Oke. Setelah itu berikan Cisco sebagai password VTI dan aktifkan login. Oke, di sini klik line 015. Oke, lalu masukkan password seperti sebelumnya, password Cisco. Oke, kemudian login, lalu exit. Oke, lakukan enkripsi terhadap password plain text-nya. Ini klik service password encryption. Oke. Lalu buatlah suatu banner yang memperingati siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah membuat keterangan terlarang. Dan ini perbuatan terlarang kan banner MDD, kemudian isi keterangan login dulu ya. Oke, setelah itu nomor 9, konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router. Tik.
Lu masukkan IP addressnya 192 168 1 255 255. Oke, setelah itu IP VLAN address DB 8 incomplete IP VLAN address lalu S80 satu link lokal. Oke, no shutdown. Oke, lalu exit. Oke, setelah itu kan lalu IP VLAN addressnya IP address 192 168 1.1 invalid. Coba lagi IP address 192 1.1 ini simpan saja VLAN-nya address 128 oke, IPv6 address lalu exit. Oke, kemudian konfigurasikan suatu deskripsi interface untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung dirinya. Oke, kemudian exit.
masukkan 001 dan description belum ke S1. Oke, kemudian kita exit aja. Lalu aktifkan routing IPv6, masukkan perintah IPv6 unicast routing. Sini IPv6 unicast routing. Lalu exit. Oke, setelah itu simpan running configuration ke file startup configuration. Klik copy config startup. Oke, sini gunakan tanda tanya, parameter yang guna. Oke, setelah itu ping PCB dari jendela command prompt pada PC A. PC A command prompt, lalu ping 192.168.03. Oke, kemudian di sini terdapat pertanyaan, apakah ping berhasil? Jelaskan. Ya, proses pengepingan itu berhasil karena router telah dikonfigurasi dari paket dari PC A ke PC B yang kemudian nanti akan terkirim. Oke, langkah yang ketiga itu konfigurasikan switch. Di sini sama seperti sebelumnya menggunakan kabel konsol, lalu ke sini, lalu ke konsol. Oke, dalam langkah ini Anda akan mengkonfigurasi hostname, interface VLAN 1 dan default gateway terminal PC A. Oke. Lalu ke terminal. Oke. Masukkan ke konsol dari switch dan enable modus. Kita klik aja enable. Jadi, oke. Konfigur. Terminal itu untuk masuk ke modus konfigurasinya. Lalu setelah itu beri nama switch 1. Oke, lalu matikan DNS lookup dengan cara ketikkan IP domain lookup. Oke, setelah itu konfigurasikan dan aktifkan internet VLAN pada switch S1. Kita klik saja in VLAN 1. Oke, setelah itu masukkan IP addressnya 92.168.1.255.255.255.0. Oke, nah sedang. Oke, lalu exit.
Lalu di sini konfigurasikan default gateway untuk switch satunya dengan cara klik IP default gateway 9298. Lalu simpan running dengan cara copy running config startup config. Oke. Setelah itu langkah yang keempat, pastikan konektivitas end to end dari PC A ke PC B. Oke, dilakukan pengepingan. Di sini kita ke PC A, lalu ke command prompt, kita ping 192.168.0.3. Oke, lakukan pengepingan. Kemudian di sini dari switch 1 ping ke PC B. Kita tunggu pengepingannya. Oke. Di sini klik PC A lalu ke terminal. Lakukan ping 192.168. Oke. Lalu untuk latihan yang ketiga, di sini menampilkan informasi perangkat. Oke. Di sini menggunakan perintah show untuk mengambil informasi interface dan routing dari router dan switch. Kemudian langkah pertama yaitu tampilkan tabel routing pada router. Di sini gunakan perintah show IP route pada router R1 untuk menjawab pertanyaan. Kita ke PC B, lalu ke terminal. Oke. Ketik show IP route. Show IP route. Lalu sambil menunggu, di sini dapat pertanyaan yaitu kode apa yang akan muncul. Nah, di sini terdapat kesalahan. Ini merupakan percobaan saya yang kedua. Dan percobaan sebelumnya di sini kode yang muncul yaitu kode R dan kode C dan kode L. Jadi ini terdapat sebuah kesalahan. Oke. Mungkin sambil saya jawab, yaitu berapa banyak entry rute yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing. Di sini untuk sebelumnya yaitu untuk kode yang digunakan yaitu kode C dan L. Kemudian di sini untuk berapa banyak entry-nya yaitu terdapat 2 entry rute. Kemudian di sini Oke. Di sini jenis interface yang diasosiasikan ke router berkode C. Nanti ini menggunakan seperti ini ya. Gigabit internet 000, kemudian gigabyte internet 001. Ini sini terdapat kesalahan. Nih, ini dimasukkan. Kita close aja dulu. Lalu di sini untuk soal yang kedua yaitu langkah kedua, gunakan perintah show IPv6 root pada router 1 untuk menampilkan informasi. Oke. Kembali lagi. Kita coba apakah tetap error seperti sebelumnya atau malah bisa. So,
Oke, ini tampilan seperti ini. Kemudian gunakan perintah show IP interface G001. Show IP interface G001. Oke, ini terkonek. Kemudian di sini dapat pertanyaan, apa status operasional dari interface gigabyte tersebut. Nah, di sini terdapat tulisan ya, yaitu gigabyte internet 001 is up, line protocol is up connected. Kemudian apa alamat media access control atau MAC dari interface di 01-nya. Di sini untuk alamatnya tidak ada. Kemudian bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini. Nah, di sini untuk internet addressnya yaitu di sini is 192.168.1 dan .1. Tampilannya seperti itu. Kemudian untuk langkah yang ketiga, tampilkan daftar rangkuman interface pada router. Di sini masukkan perintah show IP interface pada router 1. Kita coba. Oke. Maka di sini akan muncul tampilan dari IP interface briefnya. Lalu setelah itu ketikkan IP final interface so IP final interface brief, sorry, brief. Oke. Nah, di sini akan muncul interface Winamp-nya, lalu tekan show IP interface brief. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, di sini jika interface G001 diperlihatkan administratively down, kemudian perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikan up? Di sini untuk jawabannya kita ke PCB-nya lagi, lalu ke terminal. Oke. Lalu klikkan configure terminal. Oke. Lalu G001. Oke, lalu oke. Nah, maka di sini akan muncul tadi ya administratively down ya. Lalu untuk menjawab soal yang nomor 2, itu apa yang terjadi jika ada salah pengonfigurasi interface G001 pada router tersebut, IP address 192.196 dan 1.2. Yang terjadi yaitu di sini akan mengibarkan konflik IP addressnya. Maka di situ nanti akan terjadi suatu permasalahan dikarenakan IP tersebut sudah digunakan oleh switch S1-nya, atau mungkin di dalam penulisan IP-nya tersebut terdapat sebuah kesalahan. Misal dalam penulisan IP-nya mungkin terdapat salah pengetikan atau kurang beberapa angkanya. Oke. Karena saya rasa sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Di penjelasan tadi terdapat beberapa banyak kesalahan. Maka di situ saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.